Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Dosen Oktariana, SST, Magister Kesehatan, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Ida Sumarni, NIM PO 7124221560 dari Lokus Muara Enim. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Bidan dalam memberikan dukungan mental pada ibu hamil dan nifas di Puskesmas Denaka tahun 2025. Penelitian ini saya buat karena saya melihat pentingnya peran bidan tidak hanya dalam aspek fisik, tapi juga dalam mendampingi kondisi mental ibu selama masa kehamilan dan nifas. Bapak Ibu, masa kehamilan dan nifas adalah masa yang sangat penting sekaligus penuh tantangan bagi seorang ibu. Selama periode ini terjadi banyak perubahan baik secara fisik, hormonal maupun psikologis. Kalau tidak mendapat dukungan yang cukup, ibu bisa mengalami kecemasan, stres, bahkan depresi. Kondisi mental yang terganggu tentu dapat memengaruhi kesehatan ibu sendiri, juga berdampak pada janin, proses persalinan, dan perkembangan bayi. Jadi, dukungan mental pada masa ini sangat penting sekali. Latar belakang menurut data WHO tahun 2022, sekitar 10 hingga 20% ibu mengalami gangguan mental selama kehamilan dan masa nifas. Sementara di Indonesia, angka kejadian baby blues bisa mencapai 50-70%. Dan bila tidak ditangani, dapat berkembang menjadi depresi postpartum. Nah, disinilah peran bidan menjadi sangat strategis. Bidan bukan hanya membantu proses persalinan, tapi juga berperan dalam memberikan dukungan emosional, melakukan konseling, serta mendeteksi dini bila ada tanda-tanda gangguan mental. Karena itu, penelitian ini saya fokuskan untuk melihat sejauh mana peran bidan dalam hal tersebut di Puskesmas Denaka. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3, yaitu pertama, bagaimana bentuk dukungan mental yang diberikan bidan kepada ibu hamil. Kedua, bagaimana bentuk dukungan mental yang diberikan ibu nifas. Dan ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Tujuan umum adalah untuk mengetahui peran bidan secara menyeluruh dalam memberikan dukungan mental pada ibu hamil dan nifas di Puskesmas Denaka. Tujuan khusus dan manfaat secara khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dukungan yang diberikan bidan kepada ibu hamil maupun ibu nifas, serta melihat faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Dari segi manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang dukungan mental dalam kebidanan. Sedangkan secara praktis, bagi bidan penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan, terutama dalam aspek konseling dan pendampingan psikologis ibu. Tinjauan pustaka, menurut Saratino tahun 2019, dukungan mental adalah upaya untuk memberikan rasa aman, motivasi, serta penguatan emosional agar seorang bisa mengurangi stres dan beradaptasi secara psikologis. Dukungan ini bisa berupa dukungan emosional, dukungan informasi, dan dukungan instrumental. Sementara menurut Permenkes nomor 28 tahun 2017, peran bidan tidak hanya dalam pemeriksaan fisik, tapi juga dalam edukasi perubahan psikologis, konseling individu atau kelompok seperti kelas ibu hamil, deteksi dini tanda stres atau depresi postpartum,
dan rujukan jika ditemukan gangguan mental berat. Kerangka konsep penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dukungan mental oleh bidan. Faktor internal meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan bidan. Sedangkan faktor eksternal mencakup dukungan keluarga pasien, kebijakan puskesmas, dan ketersediaan sarana prasarana. Kombinasi faktor inilah yang nantinya akan menentukan bagaimana dukungan mental dapat diberikan secara optimal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Lokasi penelitian adalah di Puskesmas Benaka. Populasi mencakup seluruh bidan, ibu hamil, dan ibu nipas di wilayah tersebut. Sampelnya terdiri dari 5 orang bidan, serta 10 orang ibu hamil dan nipas yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Artinya responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan dan analisis data. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Instrumen utama yang digunakan adalah pedoman wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan yang kemudian diverifikasi untuk memastikan keabsahan hasil penelitian. Etika penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian, saya tetap memperhatikan aspek etika penelitian. Beberapa hal penting yang dijaga antara lain informed consent, yaitu mendapatkan persetujuan dari responden. Anonimitas, menjaga agar identitas responden tidak dicantumkan. Confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan semua data dan informasi yang diberikan responden selama penelitian berlangsung. Terima kasih. Sebagai penutup, saya berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya peran bidan dalam memberikan dukungan mental kepada ibu hamil dan nipas. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mutu pelayanan kebidanan, khususnya dalam aspek psikologis, dapat semakin meningkat. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.